wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Nama saya Renova Sinarmata. Bapak Sapril. Dan saya Rike Dinatia. Kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rike. Waalaikumsalam Pak Safril. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga sehat dan baik Bu ya. Oh iya Bu, Ibu nanti akan melaksanakan coaching hari ini ya Bu ya? Iya Pak. Oke, sebelum melaksanakan coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan Bu. Boleh Bu? Boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga ini, mana yang lebih spesifik yang nantinya Ibu kembangkan untuk saya observasi? Baik Pak, nanti yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu ada 2 ya Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada 2 ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa ya Bu indikator ketercapaiannya? Baik Pak, indikator ketercapaiannya adalah nanti setelah saya melakukan coaching, maka coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, begitu Pak. Dan proses coaching yang kami lakukan itu juga sudah mengikuti alur kita. Ya, baik Bu kan. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahan. Ya Bu? Iya Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Selamat siang Bu Rike. Apa kabar Bu? Puji syukur hari ini saya merasa baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Oh iya, katanya ada yang ingin dibicarakan ya Bu? Iya Bu, kira-kira Ibu punya waktu nggak ya Bu? Saya punya waktu ini sekitar 15-20 menit ya Bu. Permasalahan apa itu Bu yang mau Ibu bicarakan? Jadi begini Bu, saya punya anak di kelas itu namanya Dani. Dani ini anaknya pintar Ibu, akan tetapi dia sering sekali membuat saya kesal bahkan marah Ibu. Karena dia di kelas itu suka tidur, suka mengganggu temannya, bahkan tidak mengerjakan PR Bu. Guru mana sih yang kalau anaknya seperti ini gak akan marah ya Bu? Oh begitu ya Ibu ya. Nah kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu inginkan? Saya itu ingin Dani itu mendengarkan saya dengan baik, menghargai dirinya sendiri atau menghargai temannya maupun guru-gurunya, seperti itu Bu. Oh kalau begitu, apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk mencapai hal itu?
Mungkin saya akan ekstra mendidik Dani dan memantaunya ya Bu. Begitu ya Bu, berarti lebih memiliki waktu ekstra untuk mengetahuinya Bu ya. Luar biasa sekali ya Ibu. Nah, jika kita rating ya Ibu di angka 1 sampai 10, menurut Ibu, posisi murid Ibu ini sekarang berada di level berapa? Kalau menurut saya masih di level 4 ya Bu, karena ini menyangkut akhlaknya ya seperti itu Bu. Baik Ibu. Nah, masih di level 4 ya Ibu. Kalau untuk mengalami sebuah perubahan nantinya harapan Ibu ingin mencapai ke level berapa perubahan? Saya sih kalau berharapnya 9 Bu, tapi kalau 8 saja sudah cukup sih Bu. Oh, 8 sudah cukup ya Bu ya, begitu kira-kira. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu agar mencapai ke angka 8 tersebut Ibu? Yang pertama mungkin untuk Dani sendiri, saya mungkin merasa dia itu bosan dengan pembelajaran, sehingga nanti saya akan memberikan pembelajaran yang lebih ekstra atau yang lebih menantang bagi dia, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan hot shape ya. Menurut saya juga Dani ini kan mungkin ingin diakui, jadi saya akan memberikan dia kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam tutor sebaya. Mungkin dia akan membantu temannya dalam belajar. Mungkin dengan demikian dia akan merasa diakui dan dia juga tidak akan mengganggu teman-temannya lagi begitu. Baik Ibu. Nah, kira-kira dari rencana Ibu ini, siapa yang akan membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Yang pertama pasti orang tua ya Bu. Saya akan berkolaborasi dengan orang tua tentang Dani. Lalu nanti saya akan berkolaborasi dengan guru agama ya Bu. Karena ini sudah menyangkut akhlaknya seperti itu ya Bu. Dan saya mungkin juga akan dibantu oleh teman-temannya untuk memantau perkembangan Dani itu sendiri Bu. Baik Ibu. Nah, kalau begitu, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut? Mungkin rencana ini akan saya lakukan dalam 1 semester ini Bu. Kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini? Menurut saya Bu harus sesegera mungkin Bu. Kemudian, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Baik Bu, komitmen yang akan saya lakukan itu saya akan terus mendampingi Dani, baik dari kegiatan di kelas maupun nanti setelah istirahat Bu. Karena menurut saya Dani ini memang benar-benar harus didampingi ya Bu. Karena ini menyangkut akhlaknya juga seperti itu ya. Kalau untuk akademis dia sudah bisa gitu ya. Baik Ibu. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Mungkin saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah seperti itu Bu, untuk menyukseskan kegiatan ini, dan juga mungkin orang tuanya sendiri Bu. Baik Ibu, semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika kita berbincang-berbincang sejenak ini? Terima kasih Bu, saya merasa lega karena setelah saya pikirkan masalah ini mungkin akan menemukan solusinya ya Bu, tinggal dilaksanakan saja Bu, seperti itu. Syukurlah Bu, kalau begitu apakah ada hal lain lagi yang Ibu ingin Ibu sampaikan? Menurut saya sudah cukup Bu, terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu, saya senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Oke, baik Bu Rike, jumpa lagi dengan saya ya setelah observasi. Bagaimana tadi Bu perasaan Ibu melaksanakan coaching Bu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Nah, setelah Ibu melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaannya Bu ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, indikator yang sudah didapatkan dari ketercapaian yang diinginkan bahwa Koci itu telah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian proses coaching yang dilakukan tadi sudah menggunakan alur Tirta. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan ya Bu ya. Ibu sudah menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Oke Bu, Ibu sudah fokus pada pasien. Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya Bu ya. Oh ya Bu, ada satu lagi pertanyaan Ibu ya. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oh baik Pak, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya akan lebih memahami lagi bagaimana alur tirta dan bagaimana keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali. Apa yang Ibu berikan pada proses coaching hari ini? Mudah-mudahan makin sukses ke depannya untuk coaching berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas April, Selamat siang Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Puji syukur kalau seperti itu Pak. Oh ya Pak, nanti Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak? Iya Bu. Oke, sebelum melaksanakan coaching Pak, ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Boleh kira-kira Pak? Boleh Bu. Baik. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan melaksanakan kegiatan coaching. Nanti di sana saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, saya juga akan melihat nanti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, apakah sudah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, seperti itu. Bapak juga jangan lupa untuk proses coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melaksanakan coaching Pak, saya akan mengajukan pertanyaan. Kira-kira Bapak bersedia? Bersedia Bu. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berarti artinya kompetensi ya Pak. Apakah bisa dispesifikkan lagi Pak? Tentu saya akan menjadikan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi Pak ada dua kriteria ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti Iya, itu ya Pak. iya. Baik Pak, nah dari kedua kategori ini, kira-kira apa sih yang menjadi indikator tercapainya kegiatan coaching ini Pak? Tentu dengan diadakannya coaching ini, bahwa coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian proses coaching yang kita lakukan juga akan mengutamakan alur tirta. Baik Pak, berarti Bapak ingin nanti coaching kita dapat menemukan solusi atas masalahnya dan menggunakan alur tirta seperti itu Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti saya akan mengamati. Ya, terima kasih Bu ya. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya. Salam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Bu. Ada apa ini Bu? Ada yang mau Ibu obrolkan sama saya? Nah, ada nih Pak sedikit permasalahan terkait proses mengajar saya. Bapak ada waktu? Alhamdulillah Bu, sekarang ada waktu, tapi tidak lama Bu ya, sekitar 15 menit sampai 20 menit Bu ya. Baik Pak. Begini Pak, terkait proses mengajar saya di kelas Pak. Ini ada sedikit permasalahan di mana saya sekarang kurang bersemangat dalam mengajar siswa-siswi saya. Dikarenakan ada beberapa hal ini Pak. Terkait pekerjaan tambahan yang diamanahkan kepada saya, yang mana saya itu sekarang di sekolah kami sedang diadakan turnamen guru se-kecamatan itu. Nah, di turnamen ini saya dilibatkan menjadi panitia. Nah, untuk menyiapkan sarana prasarana, kemudian menyiapkan administrasi lainnya.
Nah, sedangkan di dalam turnamen itu ada beberapa cabang olahraga yang kami adakan, Pak. Ada volleyball, ada futsal, badminton, tenis meja, dan sepak takraw. Nah, dengan cukup banyaknya kegiatan dan cabang olahraga yang dilakukan, yang dimana pada pagi harinya saya juga harus mengajar di kelas sehingga membuat saya kelelahan dalam menjalankan tugas tambahan ini. Begitu Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari perbincangan atau obrolan kita nanti? Tentunya harapan saya yaitu saya menemukan solusi agar saya dapat maksimal dalam proses mengajar dan menjalankan tugas tambahan saya ini, Pak. Oh, gitu ya. Jadi solusi yang bagaimana yang Ibu ingin capai sekarang? Tentunya saya ingin mencapai solusi itu. Saya minta kerjasama antara rekan guru yang lainnya, begitu ya, Pak. Oh, begitu ya. Kalau kita bikin rentang dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang Ibu rasakan berada di level atau berada di skala berapa sekarang, Bu? Baik, Pak. Dengan kondisi yang saat ini saya rasakan, saya itu sekarang berada di level 5, gitu, Pak. Oh, di level 5 Bu sekarang ya. Jadi Ibu ingin di level berapa ketika ada perubahan nantinya yang Ibu harapkan? Baik, Pak. Tentunya perubahan itu akan ada ya, Pak, tapi tidak di level 10 karena proses untuk mencapai level 10 itu mungkin sangat sulit, butuh proses yang lama. Saya ingin adanya perubahan itu di level 8. Oh, di level 8 Bu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Nah, adapun hal yang ingin saya lakukan atau rencana kedepannya yaitu saya ingin berkolaborasi bersama rekan sejawat saya untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana serta administrasi yang ada di sekolah itu agar tersuksesnya pertandingan di sekolah saya tersebut. Terus Bu, kalau dari rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira apa yang terlebih dahulu yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini? Nah, hal yang ingin saya lakukan tentu saya mengajak rekan sejawat saya untuk bersama-sama dalam menyukseskan turnamen olahraga di sekolah saya ini dan untuk membagi tugas agar tidak terbebani oleh saya sendiri. Bagus, baik Bu. Dari obrolan kita ini, apa yang Ibu dapatkan atau apa yang Ibu rasakan sekarang? Nah, alhamdulillah Pak, sekarang saya merasa lega, hati saya merasa plong karena saya sudah dapat berbagi kisah bersama Bapak dan saya juga sudah menemukan solusinya. Bagus sekali Bu ya. Tentu tak terasa waktu ini Bu ya. Waktu kita berbincang-bincang ini itu kalau saya melihat jam itu sudah lebih 10 menit Bu ya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi untuk kedepannya di lain waktu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya menjadi semangat lagi dan termotivasi dalam menjalankan tugas saya di sekolah. Ya sama-sama Bu. Baik Pak, Bapak sudah selesai melakukan coaching. Iya Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah proses coaching tadi Bu berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala dan halangan sedikit. Baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan nih, Pak. Kira-kira bersedia nggak menjawab pertanyaannya? Bersedia. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Setelah pelaksanaan coaching tadi, indikator yang telah disampaikan atau sudah didapatkan yaitu kehadiran penuh, adanya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dalam pelaksanaan coaching tadi, saya juga melaksanakan menguatkan alur cerita. Baik Pak.
Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching seperti itu ya Pak ya, dengan menggunakan sesuai dengan alur kita. Tadi juga saya memiliki beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yaitu di mana Bapak sudah membuat pertanyaan yang terbuat, kemudian Bapak mengidentifikasi masalah dan melakukan evaluasi dan tanggung jawab kepada coaching. Iya. Oke, Bapak juga sudah fokus tadi saya lihat dengan coaching. Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Oh ya, ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari saya. Iya Bu, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi? Berdasarkan dari coaching tadi, saya ingin meningkatkan kompetensi pertama sekali yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa sekali Pak atas coaching pada hari ini. Semoga coaching kedepannya juga semakin sukses ya Pak ya. Iya, terima Sampai kasih jumpa banyak. di lain waktu ya Iya, Pak. terima kasih banyak ya. Sama Pak. Bu Nova, Selamat siang Ibu Rike. bagaimana kabarnya Bu? Puji syukur baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Ibu, nanti Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya benar Bu. Oke, sebelum melaksanakan coaching ada sedikit yang akan saya sampaikan dulu, boleh Bu? Boleh Bu, dengan senang hati. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apa belum? Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dan nanti saya akan juga mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah, Ibu, kemungkinan itu nanti saya akan mengembangkan kehadiran menu atau present, lalu saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi ada 3 ya yang Ibu ingin kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang nantinya Ibu kembangkan untuk saya observasi? Nah, Ibu, yang akan saya kembangkan itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Ibu. Nah, kira-kira apa yang Ibu indikator pencapaiannya nanti? Saya ingin indikator yang dicapai yaitu coachee saya dapat menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan beliau akan menemukan solusi atas dari masalahnya sendiri. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coachee sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu, Benar, Bu, atas dengan permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Renova, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat dan bahagia Bu Renova. Puji syukur Pak kalau begitu. Katanya ada yang dibicarakan ya Pak? Iya Bu, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar? Tentu saja Pak, kebetulan sekali ini waktunya lagi kosong. Ngomong-ngomong, yang ingin Bapak dapatkan untuk percakapan kita hari ini tentang apa ya Pak? Dengan percakapan kita hari ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Memangnya masalahnya apa ya Pak? Kemarin saya telah melakukan pembelajaran. Ada beberapa siswa saya ini tidak terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik, tadi Bapak bilang ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam belajar ya Bapak. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebabnya? Dari penelusuran saya, Bu, penyebabnya itu yang pertama sekali terjadi pada saya, yaitu saya memberikan pembelajaran ini secara monoton, yaitu teacher center. Itu. Nah, kira-kira seperti kondisi yang ideal seperti apa nih yang Bapak harapkan pada murid Bapak tersebut? Saya mengharapkan murid saya ini dia berperan aktif dalam pembelajaran. Tidak ada satupun siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran saya ini. Semua terlibat aktif.
Luar biasa berarti harapan Bapak ya. Jika diberikan rentang 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi anak Bapak pada saat ini itu berada di posisi yang angka berapa ya Pak? Kalau posisi sekarang Bu, kalau saya lihat itu berada di level 6. Begitu. Dan kalau begitu selanjutnya untuk mencapai perubahan tersebut, kira-kira angka berapa yang Bapak inginkan? Tentu kalau angka 10 Bu, terlalu sempurna sekali. Saya menginginkan peserta didik saya ini berada di pada level 8 atau 9. Baik Pak, kalau begitu untuk mencapai level tersebut Pak, apa yang Bapak bisa lakukan bisa mencapai angka tersebut? Tentu langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama sekali, pembelajaran yang pertamanya berpusat pada guru. Itu akan saya ganti ke berpusat kepada murid ataupun teacher center. Yang kedua, selama ini pembelajaran itu dengan metode menonton, saya akan buat pembelajaran ini bervariatif. Dan yang terakhir, saya akan berusaha memahami karakteristik peserta didik saya. Baik Pak, bagus sekali rencana Bapak tersebut. Nah, kira-kira dari rencana tadi, siapakah yang bisa membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini Pak? Yang membantu saya dalam pelaksanaan ini tentu keterlibatan kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang khusus adalah peserta didik saya sendiri. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan agar kegiatan ini dapat terlaksana? Waktu yang saya butuhkan lebih kurang 1 minggu. Baik. Dalam waktu 1 minggu Pak, kira-kira kapan waktu yang akan Bapak laksanakan? Secepatnya. Bagus sekali rencana Bapak. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi komitmen Bapak agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentu saya berkomitmen dan tetap menjaga bagaimana komitmen itu ini bisa terlaksana dengan baik dan berlancar dengan berjalan dengan lancar. Baik Pak, semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira nih dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Kalau perasaan saya saat ini Bu, tentu saya merasa lega, merasa bahagia. Sebab kenapa saya merasa seperti itu? Saya merasa tidak terbebani lagi dan tidak ada perasaan menganjang di hati saya. Baik Pak, syukurlah kalau begitu Pak. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Untuk sampai saat sekarang Bu, tidak ada lagi. Pak, terima kasih Pak Sapril. Sama-sama Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya Ibu Renova? Menurut saya proses coachingnya sudah berjalan dengan baik Bu. Baik, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu. Baik, Bu. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Menurut saya ketercapaiannya di mana coach saya bisa mencari solusi atas masalah yang dihadapi dengan alur cerita seperti itu. Baik Ibu. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab kepada coach. Nah, Ibu juga sudah fokus pada coaching. Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Baik Bu, satu lagi pertanyaan ya Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Apa yang Ibu berikan pada proses coaching hari ini mudah-mudahan makin sukses ke depannya dan coaching berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu ya Ibu. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.